Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan part 4, yaitu tentang latihan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 ya, SMP sederajat. Nah, langsung saja pada soal nomor 31. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia melaksanakan kedaulatan A. Hukum, B. Rakyat, C. Negara, D. Raja. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya berdasarkan pasal tersebut, bahwasanya berdasarkan pasal ini sudah diketahui di soal pun, berarti jawaban yang tepat adalah kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oke, soal nomor 32, perhatikan ciri-ciri demokrasi berikut. 1. Mengutamakan kepentingan pribadi dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. 2. Mengutamakan keputusan bersama dan keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. 3. Keputusan berdasarkan kesepakatan warga negara dan sekuler. 4. Suara mayoritas kelompok besar masyarakat menentukan segalanya dan ateis. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri-ciri demokrasi liberal ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah mengutamakan kepentingan pribadi dan keputusan diambil dengan suara terbanyak dan keputusan berdasarkan kesepakatan warga negara dan sekuler. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 33. Perhatikan teks berikut ini. Pada masa penjajahan, Indonesia belum memiliki pemerintahan dan kekuasaan. Barulah setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem pemerintahan dibentuk melalui sidang PPKI. Hal ini membuat Indonesia resmi dan sah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, berdasarkan teks tersebut, sifat kedaulatan adalah A. Tidak dapat dibagi-bagi karena sistem pemerintahan dan kekuasaan yang dibentuk pada masa penjajahan. B. Tidak terbatas karena pemerintahan yang terbentuk boleh menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyatnya. C. Asli karena Indonesia secara resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat tanpa pengaruh negara lain. D. Kekuasaan negara tetap ada meskipun kemerdekaan bangsa Indonesia masih ada tekanan dari pemerintahan negara lain. Jawaban yang tepat adalah asli karena Indonesia secara resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat tanpa pengaruh negara lain. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 34. Perhatikan teks berikut ini. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan teks tersebut, implementasi penerapan kedaulatan rakyat dalam kehidupan negara adalah A. Ketaatan warga sekolah terhadap peraturan yang berlaku. B. Menyusun dan menaati tata tertib di lingkungan masyarakat. C. Warga negara ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum. D. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara berkala. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 ini adalah implementasi penerapan kedaulatan rakyat adalah warga negara ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Soal berikutnya nomor 35. Perhatikan data berikut. 1. Meminta keterangan pemerintah dan dalam menjalankan pemerintahan. 2. Menyusun serta menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Membuat peraturan perundang-undangan bersama Presiden. 4. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden. Berdasarkan data tersebut yang merupakan fungsi DPR ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah menyusun serta menetapkan APBN melalui undang-undang, terus juga membuat peraturan perundang-undangan bersama Presiden, menguasai pelaksanaan pemerintah yang dilaksanakan
presiden. Berarti jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 36. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka pembelaan negara. 2. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang selaras dan seimbang. 3. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa. 4. Ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, konsep kesatuan pertahanan dan keamanan dari wawasan Nusantara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban yang tepat adalah tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka pembelaan negara. Terus juga ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya, nomor 37. Perhatikan teks berikut. Nora, Nara, dan Tira adalah teman bermain dan tetangga dekat sehingga mereka menjalin persahabatan sejak kecil. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Pertengkaran kadang terjadi di antara mereka, tetapi mereka mampu menyelesaikannya dengan baik. Mereka menganggap pertengkaran yang terjadi justru membuat mereka semakin dekat dan semakin memahami karakter masing-masing. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang berkaitan dengan keberagaman adalah titik-titik. A. Memahami karakter teman merupakan tindakan terpuji. B. Perbedaan suku dan agama dianggap wajar dalam negara yang plural. C. Setiap orang memiliki karakternya masing-masing, seperti bersikap baik maupun kurang baik. D. Mengelola konflik dengan baik dalam pertemanan dapat mempererat persahabatan. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat karena di sini tentang persahabatan menceritakan tentang Nora, Nara, dan Tita. Ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengelola konflik dengan baik dalam pertemanan dapat mempererat persahabatan. Soal berikutnya nomor 38. Perhatikan ilustrasi berikut. Keluarga Padudu merupakan keluarga yang religius. Setiap kali menjalankan aktivitas kesehariannya, keluarga tersebut selalu berdoa dan menjalankan ibadahnya. Padudu memiliki 2 anak, yaitu Didi dan Dodo. Anaknya yang bernama Didi selalu mengajak Dodo bermain game, meskipun pada jam beribadah. Bahkan dengan alasan apapun, ia menghindari untuk beribadah dan berdoa bersama orang tuanya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut adalah titik-titik. A. Memberikan nasihat dan teguran agar tidak seenaknya sendiri melakukan perbuatannya. B. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dan kesepakatan keluarga. C. Memberikan motivasi supaya dapat mengikuti kata hati nurani yang benar. D. Memberikan kesempatan untuk menyadari pentingnya menjalankan perintah Tuhan. Jawaban yang tepat adalah memberikan kesempatan untuk menyadari pentingnya menjalankan perintah Tuhan. Soal berikutnya nomor 39. Konflik yang sering terjadi di masyarakat dapat diselesaikan oleh aparat dengan baik. Tugas negara adalah mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kondisi stabil serta mencegah terjadinya bentrokan antar warga. Dengan demikian, kegiatan kewarganegaraan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan fungsi negara yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah titik-titik. A. TNI mengadakan latihan perang bersama di kawasan Asia Tenggara untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. B. Pemerintah melaksanakan program pendidikan 9 tahun sebagai langkah mengurangi angka pengangguran di Indonesia. C. Kepolisian memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Hakim memberikan hukuman pidana kepada masyarakat secara sama tanpa memandang perbuatan hukum yang dilakukan individu. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya pelaksanaan fungsi negara yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah kepolisian memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat
dan daerah-daerah yang menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di sini konflik sering terjadi di masyarakat dapat diselesaikan oleh aparat dengan baik. Ya, tugas negara di sini adalah mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tugas negara di sini adalah tugasnya dengan mengatur ketertiban. Nah, mengatur ketertiban merupakan salah satu tugas dari kepolisian, ketertiban dalam masyarakat tuh ya. Soal terakhir nomor 40. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebelum perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Setelah amandemen pasal 6 ayat 2 menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, keunggulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen adalah titik-titik. A. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, rakyat berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. B. Rakyat melalui pemilihan langsung mendapatkan presiden dan wakil presiden tanpa sosok figurnya. C. Menghemat anggaran negara karena presiden dan wakil presiden sudah dipilih oleh wakil rakyat yang dipilih secara langsung. D. Latar belakang presiden, wakil presiden, dan yang terpilih langsung semakin dipertegas dengan beberapa syarat tertentu. Jawaban yang tepat adalah ya, bahwasanya berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, keunggulan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang, rakyat berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sekian kami akhiri. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.